ruangan dan sebagainya ya. Kita sambil nunggu Bapak Ibu admin yang lain yang belum bergabung. Ya, so kita tunggu sampai 14 lebih 5 baru nanti kita mulai. Nah, mohon yang baru bergabung mic-nya dikunci, tidak dibuka mic-nya ya, agar semua nanti bisa disimak dengan baik, suaranya jelas dan sebagainya, gitu ya. Oke, kita tunggu sampai 14 lebih 5. Ditunggu dulu ya, tidak perlu share screen, tidak perlu apa. Ya, nanti kami yang share screen dan sebagainya. Namanya murah. Yang belum di mute, kata Profesor Gali, tolong di mute. Hei, halo. Ya, siap. Hmm. Siap, Nyonya.
Ji, nggak ada nih, Ji. Ya Pak, gimana Pak? Kok belum mulai ya? Aji yang mana namanya, Ji? Aji. Pak Kodri hadir, Pak Kodri. Fahmi hadir. Oh, bukan. Pak Kodri. Oh, Kodri hadir, Kodri. Oh, Ami Aji Gimana Pak sudah. Kodri? Oke, jadikan co-hostnya untuk mute unmute-nya. Peserta Nu Aji udah. Terus Pak Kodri udah. Siapa lagi yang hadir Nu Santai? Ucu Sulasri dari Banten hadir, Pak. Bondowoso hadir. Lampung hadir, Pak. Depok hadir Pak, Depok. Surabaya hadir, Surabaya Pak. Surabaya hadir. Absen. Saya Priyana Putra dari Kuningan Pasuruan hadir, Pak. Oke. Lampung hadir, Pak. Lampung. Nah, semuanya saya mute dulu ya. Dah, saya mute dulu. Bukan Siap-siap. absen Bapak Ibu, ini mah absen Bapak Ibu dosen yang bertugas ya. Nah, di sini ada Pak Samiaji, Pak Haidar, Pak Kodri. Nanti mohon dibantu untuk mute peserta yang baru bergabung atau yang sudah bergabung tapi lupa di mute ya. Nah, oke ya, makasih ya Pak Kodri, Bapak Ibu yang lainnya, Pak Haidar, Pak Aji, Pak Fahmi atau yang lainnya ya. Oke, jadi peserta yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih dan ini awal dari pertemuan kita ya. Awal pertemuan kita dalam mempersiapkan UKPPG. Nah, Bapak Ibu yang masih belajar mandiri, info terbaru kemarin atau tadi pagi bahwasannya teman-teman semua yang sedang belajar mandiri modul PPA itu akan ada kendala atau tidak akan bisa mengakses terlebih dahulu modulnya dan bisa diakses kembali nanti ketika eh, Bapak dan Ibu semua di hari Selasa ya. Oke, jadi yang masih belajar mandiri, kalau yang sudah validasi mah ya udah tinggal kita persiapkan saja ya. Oke, sip ya. Nah, mohon disimak nantinya. Tidak perlu share screen, tidak perlu tangannya disimpan baik-baik pokoknya ya. Tidak perlu pijit-pijit laptopnya, handphonenya, simpan aja, dengerin aja dan simak ya, gitu ya. Oke ya, kita mulai nih. Teman-teman semua dalam rangka untuk mengecek gitu ya, mengecek sejauh mana progres belajar Bapak Ibu semua, maka kami kemarin sudah share Google Form ya, sudah share Google Form eh, di grup ya. Ada grup A, grup B, kemudian di grup yang utama yang bisa semua masuk itu sudah kami share Google Form ini. Mohon Bapak Ibu isi bagi yang belum mengisi. Kalau yang sudah mengisi, abaikan saja ya. Nah, kenapa kok dicek? Memang kami tidak bisa mengecek betul. Untuk PPG tahun sekarang, kami tidak diberikan akses oleh GTK untuk mengecek siapa yang sudah, siapa yang belum. Gitu ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu sendiri nanti yang mengisi. Semoga data ini bisa nanti kami konsultasikan ke pusat untuk mempercepat progres validasi bagi yang sudah menyelesaikan validasi
dan sudah apa? Dan sudah upload. Nah, tapi belum dipalidasi nih, udah lama. Setelah Bapak Ibu mengajukan ke helpdesk juga mohon isi ini agar nanti datanya kami upload atau kami komunikasikan ke pusat. Ya, semoga ikhtiarnya bisa bermanfaat atau bisa segera merubah progres pembelajaran Bapak dan Ibu di ruang GTK, karena kami sudah disampaikan berulang-ulang tidak bisa mengakses ke ke ruang GTK gitu ya. Tidak ada akses sama sekali, belajarnya Ibu tentang apa kami tidak tahu juga ya. Gitu. Jadi mohon Bapak dan Ibu semua mengisi Google Form yang sudah di-share. Nah, kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengisi hari kemarin gitu ya. Dan hari ini, sesi hari ini itu pertemuan awal. Jadi tinggal disimak, nanti akan banyak pendampingan-pendampingan yang lain. Yang baru bergabung mohon di-mute ya. Nah, jadi nanti akan ada pendampingan-pendampingan Zoom seperti ini, hanya waktunya sekitar 30 menit, 45 menit. Sesi pertama, nanti sesi kedua juga sama. Hari ini hanya akan menyampaikan informasi terkait dengan kapan UKPPG, apa yang perlu dipersiapkan, kemudian kenapa perangkat pembelajarannya kami berikan formatnya, kemudian harus seperti apa videonya, kapan tag videonya, seperti yang dijaprikan kepada kami, kepada saya, kepada para admin gitu ya. Mohon maaf tidak bisa dibalas satu persatu karena khawatir jawaban kami itu nanti eh, Bapak Ibu sebar gitu ya. Dan sekarang juga kami tidak bisa merekam atau kami tidak bisa menyediakan YouTube karena khawatir nanti apa yang kami komunikasikan gitu ya. Nah, itu ada yang perlu dikonsumsi oleh publik atau ada juga yang hanya perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu foto, tidak perlu merekam, jadikan status, tidak perlu ketika saya share screen. Karena ada beberapa poin yang LPTK lain tidak menyampaikan ke pesertanya. Gitu ya. Oke, jadi ada beberapa hal informasi yang misalkan, Bapak boleh nggak semester 1 atau Pak boleh nggak semester 2? Di yang lain harus semester 1, di kami bolehlah semester 2 oke. Ya gitu ya. Ada juga Bapak peserta didiknya 10. Kok harusnya kan 20 atau sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, kami nanti bolehlah 10 juga atau 15 juga. Tapi mohon jangan di-share ke peserta PPG di universitas lain gitu ya. Makanya tidak ada rekaman, tidak ada YouTube, dan tidak boleh memfoto, men-screenshot, dan menyebarluaskannya di berbagai media sosial. Cukup catatan Bapak Ibu saja. Ya, oke, sudah ya. Saya mulai share screen nih. Yang pertama, kita harus simak bersama-sama jadwal yang telah ditetapkan oleh GTK. Yang dulu masih simpang siur, ada yang bilang September, ada yang bilang katanya itu bulan apa? November dan sebagainya ya. Nah, jadwal resminya sudah muncul, maka ikuti jadwal sesuai dengan surat edaran dan juga sesuai dengan juknis yang sudah disampaikan. Jadi tidak ada lagi mulai sekarang yang bertanya-tanya, Bapak dan Ibu, Bapak kapan UKPPG-nya? Bapak kapan tag videonya? Sudah ada di sini jadwalnya. Ya, simulasi ujian 7 sampai 28 Juli. Pendaftaran. Nah, Bapak saya tuh yang mana? Yang pre-retaker atau first retaker atau retaker? Bapak Ibu itu yang atas, yang first retaker. Kalau retaker itu peserta yang belum lulus di PPG sebelumnya. Nah, Pak, tapi sampai sekarang NIM saya di PDDikti belum terdeteksi semua perguruan tinggi. Kemarin baru Zoom dengan pihak GTK bahwa ke PDDikti baru dilakukan proses sejak tanggal 3, kalau tanggal 2 di IKIP Siliwangi. Sudah proses.
hanya jumlahnya banyak, di IKIP Siliwangi saja 3.000 mahasiswa lebih, maka tidak real time. Jadi nanti tunggu tanggal 7, kalau tanggal 7 belum, mohon ditunggu. Karena jadwalnya 7 sampai 19. Jadi kalau yang sekarang masih belajar mandiri atau nunggu validasi tanggal 7 belum divalidasi, jangan panik. Karena sampai tanggal 19. Gitu ya. Oke, jadi jangan lihat tanggal 7-nya aja. Rentangnya tanggal sampai tanggal berapa untuk pendaftaran. Linknya sudah di-share kan, link pendaftarannya. Nanti masukkan linknya. Nanti akan ada pendampingan untuk pendaftaran kalau banyak yang gagal. Kemudian instalasi exam browser juga nanti Bapak Ibu coba. Kalau gagal nanti Bapak Ibu akan ada pendampingan. Tapi tidak hari ini. Hari ini kami sosialisasikan dulu laptop seperti apa yang Bapak Ibu harus siapkan untuk install aplikasi exam browser. Jadi nanti ketika ujian tidak ada yang menggunakan HP. Untuk UTBK itu wajib laptop dengan spek yang sudah ada di Juknis. Yang di PDF sudah ada ya. Nah, kemudian yang ketiga periode unggahnya. Nah, ini nih yang sering menjadi kendala Bapak dan Ibu sampai menyebabkan tidak lulus UKIN-nya. Sudah video, tapi lupa upload ke Google Drive atau upload ke YouTube. Akhirnya terlambat upload ke web UKIN. Kami sering ini beberapa tahun itu, ke tahun-tahun sebelumnya menunggu para peserta upload, bahkan mencari-cari. Jadi yang panik itu bukan peserta ujian. Peserta ujian memang sudah tidur jam 11 malam. Kami tim menunggu-nunggu sampai jam 1. Ini orang kemana ini ya? Bapak maaf, besok paginya saya ketiduran padahal belum upload berkas UKIN. Akhirnya tidak lulus. Itu mah sudah dipastikan kalau tidak berkas uploadnya tidak dilakukan, ya tidak akan lulus gitu ya. Jadi mohon tanggal 21 sampai 26, kalau di edaran, di kami 21 sampai 25. Itu harus sudah selesai. Upload apa saja? 1, perangkat pembelajaran. Ya, yang ada modul ajar atau RPP, media, asesmen, LKPD, bahan ajar. Itu disiapkan, di PDF-kan. Dibuatnya boleh di Canva, boleh di Word, yang di PDF-kan boleh. Format RPP yang kemarin kami berikan dan contohnya itu hanya rekomendasi. Kalau bisa seperti itu syukur, kalau tidak formatnya bebas, yang penting isinya poin-poinnya seperti yang dicontohkan. Kenapa Bapak? Agar sesuai dengan indikator penilaian. Itu sudah kami susun, sesuaikan, berikan contoh agar nilainya maksimal gitu ya. Standar lulus gitu ya. Kemudian selain itu ada video utuh 70 menit. Nah, jadi RPP-nya juga cukup satu pertemuan 2 kali 35 menit atau 2 JP saja. Videonya juga nanti Bapak Ibu ngajar selama 70 menit di video. Kemudian hasilnya yang 70 menit juga diedit menjadi 30 menit. Kalau yang 70 menit itu full dari awal sampai akhir, jangan terpotong. Maka sekarang Bapak Ibu siapkan nanti handphone teman atau handphone saudara, anak atau siapapun, atau handphone Bapak Ibu sendiri untuk merekam pembelajaran selama 70 menit. Pastikan baterainya bisa digunakan, kameranya bisa merekam, handphonenya bisa merekam gitu ya. Nah, handphonenya nggak usah nyewa IO seperti mau nikahan, nggak usah. Dari handphone aja pakai tripod diarahkan ke Bapak Ibu yang sedang mengajar gitu ya. Nah, jadi yang perlu dipersiapkan selain RPP untuk praktik UKIN adalah kamera atau handphone untuk merekam. Nah, merekam apa? Merekam pembelajaran Bapak Ibu selama 70 menit. Nanti diedit. Nah, kasih rekamannya. Yang 70 menit utuh harus tetap ada. Jadi jangan misalkan kata saya itu diedit jadi 30 menit, nu asli nate hilang. Jangan. Yang aslinya disimpan, kemudian buat kopiannya, ya di copy ke folder yang lain, nah itu yang diedit.
Pada saya mah nggak jago ngedit video, gimana? Nyuluh boleh? Boleh. Asal jangan di-upload ke media sosial atau dikasih tahu ke orang lain. Misalkan Ibu Nuraida Pasukari, misalnya. Alhamdulillah ada yang bantuin edit video, jasa edit video, di-upload ke media sosial. Ah, Ukin teh ini mah santai, ada yang bantuin edit video. Gak usah. Pura-pura Bapak Ibu aja yang buat. Ya. Oke, saya yakin tidak semua mahir mengedit video. Saya juga tidak mahir. Boleh menyuruh? Boleh, asal jangan dikasih tahu ke siapapun, gitu ya. Yang penting Bapak Ibu tahu nanti, nih yang ini harus ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhirnya kan Bapak Ibu yang taunya. Tukang edit video makan bukan guru kebanyakan, misalkan. Ya syukur-syukur ada operator yang ngerti juga. Ya silahkan lah itu mah ya. Di belakang layar kumaha Bapak Ibu pokoknya mah ya. Gimana Bapak Ibu, yang penting video utuh 70 menit ada, video edit 30 menit ada gitu. Tidak perlu ada dubbing seperti lagu misalkan Mangu dikoploken atau Tung Tung Saur, tidak perlu ada lagu apapun, misalkan pengiring, jangan. Pasukari misalkan edit video, edit perjalanan dari rumah sampai ke sekolah 30 menit. Jangan. Yang di video itu ketika Bapak Ibu di depan kelas pokoknya mah. Ya. Tidak perlu masuk ke dalam kelas di video di lapang upacara lagi jalan. Nggak perlu, nggak perlu. Yang dinilai itu aktivitas pembelajaran di kelas. Bukan perjalanan Bapak Ibu dari rumah ke sekolah. Ya, hujan, becek, nggak ada ojek, wah, tamah nggak usah, ya. Cek, cek. Kok hilang? Hilang suaranya, Pak. Iya, Bapaknya Pak, kemana ya? suaranya. Bapaknya hilang. Pak Gade hilang. Sinyal. Kirain punya saya yang error. Iya, sama Bu. Tak kira punya saya yang nggak bisa. Kayaknya punya si bapaknya nge-lag ya. Jaringannya mungkin hilang. Suaranya hilang, Pak. Iya, Siaran. ternyata bukan hanya makhluk halus sekarang yang bisa hilang ya. Ketika Zoom Nah, meeting Mama ada Anjing sinyal, juga. leungitnya, aduh benar-benar. Nah, fokus lagi, di mute dulu, di mute lagi. Cek, cek, cek. Open mic Pak Gali. Suaranya hilang, Pak. Suaranya, Pak. Benar. Sok, di mute dulu. Pak Haji, mohon saya jadikan co-host ya Pak Haji ya. Sama Pak Haji ya. Oke, tunggu ya. Bapak. Jadi di era modern mah lain makhluk halusnya uleungit teh. Kerjum nggak ada sinyal ge bakal ngaleungit. Bakal menghilang ngaleungit lagi ya. Oke ya. Ya, Nah, lanjut, Pak. oke. Sok, di mute dulu semuanya, di mute dulu. Oke, nah ini tadi sampai videonya ya, tidak perlu ada suara apapun. Kemudian jumlah siswanya minimal 10 siswa. Ya, jumlah siswanya. Seharusnya semua siswa yang ada, tapi Bapak Ibu yang tahulah bagaimana kondisi di lapangan. Silahkan ya. Bapak, anak-anak saya itu suka lari sana sini dan sebagainya. Ya silakan mau dikondisikan dulu, silakan lah. Intinya mah pembelajarannya nanti bisa sesuai dengan perangkat pembelajaran yang dibuat aja, gitu ya. Oke. Jadi ada perangkat pembelajaran, video utuh dan video hasil edit. Durasinya utuh 70 menit, lebih 3, 4, 5 menit boleh. Kurang 1, 2 menit boleh. Video editnya 2 sampai 30 menit, 20 sampai 30 menit. Jadi Bapak 25 boleh, boleh. Kan 20 sampai 30. Sok banyak yang bertanya nanti di chat WA teh. Kayak kemarin, Zoom besok pukul 14. Banyak yang ngejapri. Bapak, Zoomnya hari ini
besok di WA-nya juga besok gitu teh. Tanggal berapa? Besok pokoknya mah. Gitu ya. Jadi 20 sampai 30 menit. 28 boleh, Pak. Ya pokoknya mah di rentang itu silahkan. Yang penting tidak boleh dari 20 menit. Pak saya mah lebih 32 ya boleh lah pokoknya mah. Yang penting ada hasil edit ya. Kemudian cetak kartu ujian 25 sampai 26 ini biasanya 25 belum tersedia. Cek aja berkala. Gak usah misalkan WA ke kami. Bapak yang saya belum dan saya juga belum. Nah itu kartunya bukan dari kami. Ya, tapi dari pusat. Jadi dicek aja misalkan 1 jam sekali. Dicek rutin lah ya. Kemudian pelaksanaan ujian tertulisnya 29 sampai 3 Agustus. Nah ini tidak akan seragam. Ada yang 29 gitu ya. Ada yang 30, ada yang 31, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 Agustus. Tergantung nanti jadwal dari pusatnya di random, diacak ya. Jadi misalkan Bapak kenapa saya tanggal 1, teman saya sama-sama di IKIP tanggal 29, itu dari pusat. Kemudian pengawasnya juga sama. Pak saya mah bukan dari IKIP. IKIP tidak menjadi pengawas saat UTBK nanti. Jadi, nah nanti Bapak Ibu akan ada grup link WA-nya. Bergabunglah ke link WA. Biasanya link WA-nya itu di kartu peserta. Bapak gimana cara gabungnya? Minta tolong ke teman, ke anak yang muda-muda lah, ke operator, ke saudara, ke anak, ke cucu, atau ke suami, atau ke siapalah silahkan. Ya, tolong gabungin WA saya ke grup WA dengan link yang ada di PDF ini, kayak gitu. Ya, nanti dibantu. Biasanya tinggal di copy ke chat WA, nanti tinggal klik gabung. Pastikan nomor handphonenya selalu aktif, email yang digunakan untuk mendaftar UKPPG tidak harus email belajar ID. Email Gmail juga boleh, yang penting email aktif. Jangan email yang tidak aktif, gitu ya. Oke, itu sudah ya. Jadi kalau yang tidak dikasih kotak, nomor genap, nomor 7 dan nomor 8 mah tidak usah dipikirkan. Itu mah tugasnya perguruan tinggi. Periode penilaian itu tugas dosen dan guru pamong penilai. Kemudian plotting penguji itu tugas perguruan tinggi. Jadi hanya sampai nomor 5. Nah, biasakan membaca juknis dengan baik dan dipahami, bukan hanya sekedar baca. Dibaca teh sambil dipahami. Oh, ini larangan ketika UTBK. Jangan sampai nanti teman-teman mengandalkan joki. Banyak yang tidak lulus karena terindikasi UTBK-nya tidak dikerjakan mandiri oleh Bapak Ibu. Ya, misalkan Ibu si Rapita, kudungnya dibuat mirip lah si joki nantinya mirip Ibu Rapita. Tetap akan ketahuan. Karena sistem dari pusat bisa mendeteksi pergantian orang atau juga wajah dan sebagainya. Nanti dicocokkan dengan KTP dan dengan data yang lainnya, gitu ya. Nah, saat UTBK nanti. Jadi jangan coba-coba mengandalkan joki atau mengerjakan UTBK oleh orang lain. Walaupun sudah sepuh, kerjakan sendiri. Ya, karena kalau dikerjakan oleh orang lain, sudah pasti tidak lulus. Tapi kalau dikerjakan oleh sendiri, kemungkinan lulus. Nah, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali ada lagi kejadian mahasiswa PGSD IKIP mengerjakan UTBK-nya oleh orang lain. Itu nanti akan disanksinya tidak bisa PPG lagi. Kan sayang, ya sudah belajar mandiri, menunggu PPG sejak 1000 sebelum Masehi, gagal gara-gara UTBK dikerjakan oleh orang lain. Nah, itu sanksinya sangat berat. Ya, jadi mohon diperhatikan. Kemudian, nah ini spek laptop yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu. Pas saya mah belum punya laptop, nanti juga punya kalau Serdik sudah cair. Beli laptop yang bagus. Sekarang mah pinjem aja ke teman, ke saudara, ya, atau juga ke sekolah boleh. Nah, karena hanya digunakan untuk UKPPG saja. Gitu ya. Jadi tidak perlu
panik, jual sawah dulu baru beli laptop, ya janganlah. Pinjem aja, ya, pinjem aja. Tapi speknya yang ini. Jadi Bapak Ibu kalau nanti pinjem laptop ke operator dan sebagainya, pastikan CPU-nya 2 core, RAM 4 GB, display resolutionnya. Pada saya mah gak ngerti ini teh. Iya, pokoknya ke tukang komputer atau ke operator ya Pak, spek dia masuk enggak Oh, gitu. iya, iya. Nih laptop saya teh masuk ente ke spek ini, masuk enggak ke spek ini, gitu ya. Sesuai tidak? Webcamnya gimana? Kalau kameranya kemarin banyak yang japri. Bapak, laptop saya kameranya mati. Ada yang jualan webcam eksternal ya Pak Paridia? Bisa beli di toko komputer. Jangan beli kamera. Mungkin dikasihnya kamera yang moto mau nikahan atau mau bukan. Webcam buat laptop. Dicolokkan kanu laptop hurung si laptop nangkete. Iya. Nah, ayah banyak di toko komputer online, Tokopedia, Pak, mau Lazada, nitipin, Pak. Shopee, dan Ulangi lagi, Pak, sebagainya. untuk speknya, Pak. Speknya sudah muncul di layar Bapak Ibu, ya. Nah, speknya tetah, ayah naon tah. Memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi, jadi bisa dicas nantinya. Ya, nanti siapkan terminalnya. Bapak harus di rumah atau di mana? Rumah saya mah gak ada sinyal. Cari tempat yang ada sinyal. Mau ngungsi dulu ke saudara silahkan. Ya, mau kemana, mau di sekolah ya silahkan. Pokoknya mah yang penting tempatnya kondusif, jangan di terminal atau di stasiun atau di bandara gitu garandengnya harus di ruangan ya. Telepon genggamnya, nah ini pastikan HP Bapak Ibu teh nanti terpasang aplikasi Zoom. Ini kejadian saat orientasi. Bapak saya pakai HP Zoom-nya. Bapak nggak bisa masuk-masuk, dah ternyata nggak ada aplikasi Zoom. Nggak bakal masuk sampai kapanpun juga. Nggak ada aplikasi Zoom-nya mah, ya. Jadi di HP-nya pastikan ada aplikasi Zoom-nya. Kemudian internetnya kalau WiFi kurang stabil, beli aja paket yang minimal 10 giga. Ya, beli ajalah ke tukang pulsa atau ke si ayah, ke adik, ke teman. Belikan paket ke nomor ini we, gitu ya. Nu 50 giga misalnya atau nu 30 giga silahkan pokoknya. Ya. Nah, oke. Untuk jaga-jaga kalau WiFi nanti timbul tenggelam jaringannya, ya. Kemudian nanti bertanyanya nanti ya. Nanti setelah ini bertanyanya ya. Satu slide lagi. Nah, ini mah nanti dibaca ya format pembelajarannya yang kami kirimkan. Sekali lagi itu hanya rekomendasi, tidak wajib. Jangan memaksakan ikut yang format kami tapi pingsan misalkan atau masuk UGD ya jangan. Ya sebisa-bisa Bapak Ibu aja pokoknya mah ya. Kemudian perangkat pembelajaran boleh berbeda dengan KBM di sekolah Bapak Ibu, perangkat yang terbaik tapi perlu sama dengan praktik pembelajaran video. Jadi boleh ya misalkan harusnya itu bab 1, ternyata Bapak Ibu mah bikinnya bab 2. Harusnya semester 1, Bapak Ibu mah bikinnya semester 2. Boleh, no penting mah yang penting terbaik. Dan antara perangkat yang diupload di UKIN dan yang di video teh sama. Jangan sampai perangkat A ngajar B, itu mah pasti nggak lulus ya. Itu. Kemudian pakaian saat pengambilan video kan lagi ngajar, masa pakai gaun pengantin? Ya seperti guru aja pokoknya mah. Yang memesona, yang serasi, pakai baju kaki boleh, boleh, batik boleh, boleh, hitam putih boleh, silahkan. Asal jangan putih merah, engke tuker jeung siswa. Putih merah mah, ya. Pokoknya mah layaknya guru aja seperti apa pakaiannya. Nah, perangkat pembelajaran harus di TTD, ditanda tangan oleh ibu, oleh kepala sekolah, boleh ditanda tangan, boleh juga tidak. Titi mangsanya kapan? Rentang 10 sampai 20 Juli di rentang itu tahun 2025. Pilihlah yang mana aja di perangkat ajarnya ya. Jadi boleh di TTD, boleh dicap silahkan. Enggak juga karena geburu misalkan kepala sekolahnya sedang berlibur ke luar negeri, ya nggak usah maksain lah. Ya tanda tangan ibunya aja. Email ini untuk menyimpan UKIN, pastikan karena nanti video utuh itu besar, ya kapasitas ukurannya, maka pastikan emailnya kosong.
email Gmail saja. Emailnya email biasa. Tidak perlu menggunakan email belajar ID. Khawatir email belajar ID ada gangguan, tidak bisa diakses. Jadi kalau sekarang emailnya sudah penuh tuh ya, dengan notifikasi dari Lazada, dari Tokopedia, Shopee, Rabani, segarupa pokoknya nama Eljata dan Denai, buat email lagi. Jadi tidak perlu beli ya email mah, buat sendiri ke operator minta bantuan buat email. Atau pada dari tadi teh ke operator ya silahkan minta bantuan, tapi ya buat kopi-kopinya buat silahkan lah Bapak Ibu sendiri itu mah ya. Pokoknya nama wayahna Bapak operator bantuan tolongin ya selama UKPPG mah ya. Emailnya buat yang kosong untuk upload video yang utuh, video yang edit dan perangkat pembelajaran. Ya, itu email ya. Kalau yang sekarang sudah punya masih kosong ya nggak perlu lagi. Nah, jika ukuran videonya terlalu besar bagaimana? Ya silakan bisa diperkecil ukurannya tanpa merubah kecerahan atau kejelasan dari video yang diupload oleh Bapak Ibu ya. Kemudian video utuh itu durasinya tadi 70 menit. Tapi kadang-kadang ada yang lebih, ya bolehlah 70 sampai 80. Pak kurang gimana ya? Kurang 1 menit mah nggak apa-apa. Jangan sampai hanya upload video 10 menit atau ya pembelajaran apa itu mah ya. Jadi video utuhnya 7 sampai 8, 70 sampai 80, video editnya 20 sampai 30. Nah, pendaftaran ke link UKIN BP3, nah ini ya. NIM itu sedang proses dan harus sudah selesai belajar mandirinya, harus sudah selesai belajar mandirinya, gitu ya. Kemudian selain itu video hasil edit ada watermarknya, boleh. Bagi kurikulum Merdeka berarti modul ajar, asesmen, LKPD, media, dan bahan ajar isinya tuh. Bukan hanya RPP saja, atau bukan hanya modul ajar saja. Seperti yang dicontohkan ya, ketika daftar jika diminta ubah password silahkan ubah dan pastikan passwordnya itu mudah diingat ya. Kalau misalkan susah ya udah gak usah dirubah lah, tetap aja passwordnya password bawaan 1, 2, 3, 4, 5 bintang. Kalau ada instruksi dirubah, pastikan kalau diubah itu diingat. Nama mantan, pasangan, gebetan silahkan. Jangan misalkan pas nanti mau upload berkas, Bapak password saya lupa. Nah jangan ya. Kemudian ketika daftar perangkat pembelajaran itu disimpan di PDF. Ya. Tidak perlu di-print, kemudian di-scan satu-satu, tidak perlu. Langsung aja save as PDF. Bapak dari Canva boleh? Boleh, download PDF saja. Ya. Jadi jangan sampai ada yang kejadian, kenapa Ibu perangkatnya lama, belum di-upload? Lagi di-scan Pak satu persatu karena di-print dulu. Nggak usah. Ya. Nggak usah di-print, tinggal save as PDF kayak kemarin membuat jurnal pembelajaran. Kan Word di PDF-kan. Kalau dari Canva, PDF saja. Kemudian modul ajar yang digunakan, belajar mandiri tidak boleh digunakan kalau untuk mungkin hanya dimaksud. Boleh. Modul ajar kemarin kan ada pada saat belajar mandiri modul 1 misalkan membuat modul ajar dan sebagainya boleh. Hanya dipastikan dimaksimalkan. Ya. Saya jurusan selain PGSD, apakah perangkat dan kegiatannya harus sama dengan ijazah? Tidak. Harus di SD. Ya, jadi kalau yang sekarang SMP, nih Bapak Ibu teh ijazahnya matematika atau bahasa Indonesia, honor di SMP, maka yang dibuat harus perangkat SD, praktiknya juga harus di SD. Karena Bapak Ibu PPG-nya bidang studi PGSD atau guru kelas. Ya. Oke, ini kan untuk Zoom PPG guru kelas ini tuh ya. Jadi kalau yang bahasa Indonesia, yang matematika, yang BK, yang bahasa Inggris mah bukan di Zoom ini. Ya, beda lagi nanti ketua bidang studinya mengundang Zoom. Ya. Oke, jadi pastikan dipahami ya. Nanti saya share PDF atau PowerPoint ini ke Bapak Ibu semua. Nah, ini cara merekamnya nih. Nah, ini cara merekamnya. Bapak Ibu di depan mengajar.
Nah, nanti setelah itu ya. Nah, ini ada satu orang yang membantu Bapak Ibu merekam. Arahkan kamera HP-nya ke kelas Bapak Ibu semua. Pak, tripod aja boleh nggak disimpan di tripod tempat nyimpen HP tuh. Simpan, tapi arahkan ke layar Bapak Ibu, ke kelas Bapak Ibu boleh? Boleh. Yang penting layarnya, jadi kan di depan Bapak Ibu ya, di belakang siswa disimpannya. Nah, jadi semua terlihat. Disimpan aja di sana. Tidak perlu dibawa, tidak perlulah. Kalau mau ya silahkan juga bisa dibawa-bawa. Kalau ada yang membantu. Kalau tidak mau di sana aja, agar fokus, utuh, semua terlihat, boleh. Kemudian boleh ada HP opsional di sini yang membantu. Misalkan ketika Bapak Ibu mendampingi siswa di kelompok kecil, direkam sama HP yang satunya, tapi kerekam sama video yang utuh, boleh. Untuk diedit nanti. Tapi kalau yang diunggah yang utuh hanya yang ini saja. Nah, ini yang si Bapak ini yang pegang HP-nya. Ya, jadi cukup satu aja. Misalkan satu HP cukup tidak? Ya cukup. Nanti yang dieditnya yang ini aja. Ini opsional, yang ini tuh opsional. Tidak wajib kalau mau saja. Mau 2 HP agar terlihat maksimal ketika nanti dieditnya silahkan. Enggak juga enggak apa-apa. Ini ya. Oke. Nah, ini 70-80, edit video yang 70 menjadi 20-30 menit, tapi video yang utuhnya jangan sampai hilang, karena diupload dua-duanya. Semua video bisa diuploadnya ke YouTube, bisa, ke Google Drive juga bisa. Dan kelasnya pastikan harus dikelompokkan sejak awal. Ya, jadi kelasnya harus dikelompokkan sejak awal. Jadi bukan dikelompokkan di tengah-tengah pembelajaran, tapi sejak awal sudah dikelompokkan. Dan pengelompoknya seperti yang contoh ini, menghadap semua ke depan Bapak Ibu. Jangan ada yang membelakangi. Gitu ya. Oke. Nah, itu cara merekamnya nanti. Ya, jadi simpan di sini satu, arahkan ke pembelajaran Bapak Ibu boleh silah. Ya. Nah, ini arahkan ke sana gitu ya. Nah, ini arahkan ke sini, kameranya set gitu ya. Cukup silahkan. Gitu ya. Sip. Nah, ini cara merekamnya. Pastikan yang rekaman utuhnya jangan hilang. Jadi ada 2 file video, utuh 1, edit 1. Dua-duanya bisa ke YouTube kan, bisa di Google Drive kan. Yang mana yang dianggap mudah? Kalau sarannya itu ke YouTube di Juknis, tapi kalau kesulitan boleh ke Google Drive juga. Ke YouTube lebih bagus dan lebih cepat biasanya nantinya ya. Oke, ini ya. Kemudian setelah itu, kenapa perangkat Bapak Ibu itu perlu, gitu ya, Bapak Ibu itu perlu sesuai dengan yang kami sharekan. Kenapa perangkatnya perlu sesuai dengan format kami atau isinya perlu sesuai dengan yang kami contohkan? Karena, nah ya, itu sudah kami sesuaikan dengan rubrik penilaian. Nah, ini jangan ada yang memvideo, yang memfoto dan share ke berbagai media sosial. Nanti kami edit dulu, kami share lagi ini ya ke Bapak Ibu ya. Jadi perangkatnya tuh coba kalau ingin nilainya bagus 6, 7, 8, 9 sampai 10 pastikan ada di sini. Tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik atau penggalan CP sesuai dengan hasil diagnostik assessment bla 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 bla. Nah, itu sudah dicontohkan seperti yang di format kami. Kalau yang mau lulus semua itu harus ada di kategori baik semua nanti nilainya. Kemudian desain pembelajaran terstruktur. Kemudian aspek karakter RPP-nya. Kemudian tujuannya kenapa harus HOTS tuh karena ada penilaiannya. C4, C5 atau C6. Jadi tidak ada yang C1 lagi, gitu kan ya? Nah, kemudian tujuan pembelajaran ranah keterampilan ada enggak? Sesuai dengan konten materi terus sampai dengan penilaian yang lainnya itu sudah kami sesuaikan di format perangkat yang sudah di-share kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini sudah diturunkan dari format penilaian oleh penguji nanti. Kenapa harus ada ABCD-nya? Karena akan memudahkan nanti penguji menilai. Misalkan di tujuan itu ada komponen A, B, C, D. Nah ya. Nah itu tuh untuk memudahkan. Kalau sudah ada A, B, C, D, oh ada.
Oh, berarti 6, 7, atau 8, atau bahkan 9, 10 nilainya nanti ya. Gitu. Kemudian, kenapa harus ada tulisan modelnya? Karena ditanyakan di sini. Kemudian juga desain pembelajarannya harus berpusat peserta didik karena ada penilaiannya di sini. Gitu ya. Jadi format yang kami itu sudah disesuaikan dengan penilaian UKIN. Hanya kalau terkendala atau kesulitan, yang penting yang penting tadi sudah disampaikan isinya. Misalkan tujuan pembelajaran ada ABCD-nya, kemudian juga eh, KKO-nya harus hot ya 4, 5, C4, C5 atau C6, C4 semua boleh lah. Yang penting mah hot saja ya. Kalau kesulitan mah gitu ya. Kemudian kenapa harus ada tulisan modelnya? Harus ada pemetaan peserta didiknya karena ada penilaiannya. Jadi kami memberikan itu bukan untuk membebani, tapi harapannya untuk meringankan. Hanya tidak harus, ini rekomendasi saja. Ya Bapak Ibu, formatnya boleh berbeda, yang penting, nah ini sudah dicontohkan ya. Tuh, ada tulisan A, B, C, D, C4, collaboration, TPEC, proyektor, PPP, dengan tepat. Nah ini dicontohkan seperti ini nanti ITP-nya. Tujuannya di sini misalkan ada tulisan C4-nya. Nah, ya, karena ada penilaiannya. Ya, gitu. Kemudian formatnya, asesmennya diperjelas. Oke, kemudian langkah modelnya harus muncul. Contohnya, langkah ke-1 orientasi siswa pada masalah. Karena nanti di penilaiannya ada poin apakah peserta sudah menyusun perangkat sesuai dengan model pembelajaran inovatif. Nah, misalkan gitu ya. Itu nanti akan dinilainya positif atau bagus. Kemudian harus ada kisi-kisi karena ada penilaian apakah asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi penilai gampang. Ini menilai, oh tujuannya ini, oh ini soalnya sesuai. Udah. Jadi nggak lama nanti menilainya penguji itu dan mudah serta hasilnya maksimal. Ya, ya. Kemudian selain itu ada juga LKPD-nya harus ada, ya LKPD lembar kerja peserta didiknya. Bahan ajarnya harus ada, medianya harus ada. Kalau media mah tinggal di screenshot aja. Kalau misalkan Ibu Ida Farida menggunakan PowerPoint, di screenshot aja PowerPoint-nya ke sini. Atau YouTube, link YouTube-nya aja ke sini kan. Atau dari Canva screenshot aja ke sini kan. Gitu ya. Tidak perlu semua. Tidak perlu semua media dicantumkan jadi halamannya banyak. Contohnya aja yang memastikan bahwa Bapak Ibu sudah menggunakan media pembelajaran. Kalau media konkret, nah Bapak Ibu bisa gambarnya. Misalkan media konkretnya menggunakan sapu lidi ya, atau lidi gitu ya, ya tinggal dipoto lidinya gitu aja ya. Alat peraga dipoto aja dan sebagainya gitu ya. Jadi bukan tebal tidaknya perangkat pembelajaran, tapi sesuai atau tidak perangkat pembelajaran yang dibuat. Kemudian satu lagi videonya. Yang dinilai itu kan edit video juga dinilai. Atau video utuh juga dinilai. Nah, ini rubrik penilaian video. Nah, ini nanti kami akan berikan kepada Bapak Ibu, tapi kami akan edit dulu tampilannya ya. Karena tidak bisa kami share. Misalkan guru menghias ruang kelas karya peserta didik. Nah, jadi ruangannya nanti minimal ada tempel-tempelan karya peserta didik lah. Misalkan gambar atau apa, yang penting ada gitu ya. Kemudian guru berdoa baik saat membuka atau menutup pembelajaran dengan melibatkan peserta didik namun tidak dilafalkan. Nah, jadi namun silahkan berdoa anak-anak, ibunya diam, anak-anaknya diam atau berdoa dalam hati. Yang nilainya baik, tapi kalau dilafalkan mah nilainya baik sekali gitu ya. Nah, ini yang nanti kami akan share agar ketika praktik Bapak Ibu ada pedomannya. Oh, pakaiannya memesona, terasi gitu ya. Oh, berdoa itu berarti harus dilafalkan. Oh, ice breaking itu minimal ada 3 kali atau lebih itu agar nilainya maksimal gitu ya. Sip ya. Nah, jadi nanti PowerPoint-nya kemudian juga
tadi tanya jawab yang sudah diprediksi Bapak Ibu akan bertanya, itu sudah kami muat di PowerPoint-nya berdasarkan rangkuman dan ringkasan para peserta yang japri melalui WA. Dan kami akan update terus nanti ya. Nah, PDF-nya nanti akan kami share sore atau besok ya, beserta dengan pedoman penilaiannya. Hanya jangan di-share ke selain peserta PPG IKIP Siliwangi. Gitu ya. Nah, untuk sesi 1 sudah habis. Tidak ada pertanyaan dulu. Nanti kami akan undang kembali untuk Zoom pekan depan. Entah hari Senin atau hari Selasa. Yang durasinya lebih lama dari hari ini. Karena sekaligus nanti mendampingi Bapak Ibu menginstal aplikasi exam browsernya. Kalau ada yang kendala. Boleh dicoba dari sekarang, install sendiri, silakan. Nanti kami bantu share link exam browser yang terbaru. Nanti kami tanyakan dulu ke para admin exam browser yang mana. Karena kemarin kebetulan tidak bisa akses yang di Juknis itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf tidak ada pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan nanti atau kami buatkan Google Form dulu untuk tanya jawab atau tidak juga. Karena sudah direksume tadi ya. Nah, yang mana sih yang tadi itu? Karena banyak PGSDT 1600 jadi tidak bisa selesai satu kali Zoom gitu ya. Nah, itu sudah dirangkum berdasarkan yang japri ke Pak Kodri, japri ke Pak Aji, ke Bapak Ibu yang lainnya ya. Mungkin nanti akan bertambah yang kami share itu ya. Jadi ditunggu aja share materi dari kami. Semoga sore ini bisa di-share. Kalau tidak bisa sore ini, nanti besok pagi akan kami share kepada Bapak Ibu. Nah, izin menyimpulkan yang perlu dipersiapkan apa? Yang pertama, yang masih belajar mandiri, lanjutkan belajar mandirinya. Yang belum validasi, banyak-banyak berdoa. Dan mohon isi form yang sudah kami share. Untuk kami coba teruskan ke pusat. Semoga nanti bisa ada percepatan lah ya. Agar tidak lintas ke UKPPG periode berikutnya. Kemudian siapkan perangkat pembelajarannya, modul ajar, media, bahan ajar, asesmen, dan LKPD-nya. Dalam bentuk PDF, boleh dari Canva, boleh dari Word yang di PDF-kan, bebas, silahkan. Ya. Kemudian siapkan laptop sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditayangkan tadi. Itu juga sudah ada di Juknis. Ya. Jadi kalau Juknis dibaca, insya Allah selamat dunia akhirat pokoknya. Nah, dibaca Juknisnya itu rangkuman yang kami share nanti PowerPoint ya. Tidak berbeda dengan yang di sana. Wajib infokus atau tidak? Selama ada infokus boleh. Kalau tidak ya dari laptop aja digunakan, tayangkan ke siswa. Yang penting menunjukkan bahwa dan Bapak Ibu itu sudah menggunakan pembelajaran berbasis ICT. Ya, bukan ICT atau TIK gitu ya. Nah, kemudian siapkan nanti handphone untuk merekam. Jadwalnya, nah selepas tanggal 7 silahkan sudah boleh mulai praktek pembelajaran. Pak, masuk sekolahnya kan tanggal 14, silahkan langsung mulai praktiknya. Ya, praktik pembelajarannya. Jangan lupa direkam, video utuh 70 menit, video edit 20 sampai 30 menit. Dua-duanya diupload ke Google Drive atau ke YouTube. Gitu ya. Nah, ini setelah Zoom teh bukannya malah tercerahkan, malah makin gelap kenapa? Jadi banyak yang WA biasanya. Nah, itu kami tidak berharap itu terjadi. Harapannya setelah Zoom teh oh iya gitu. Bukan jadi oh kenapa bisa seperti bukan ya. Semester 1 boleh, semester 2 boleh, semester 1 bab 1 boleh, bab 2 boleh, tidak sesuai dengan jadwal pembelajaran di sekolah juga boleh pokoknya mah. Yang penting perangkat yang digunakan dengan yang dipraktikkan, yang di video itu sama. Itu aja kuncinya. Ya. Siswanya minimal 10 itu kalau ada siswa yang memang lebih dari 10. Kalau memang seadanya di sekolah hanya 5 siswa, ya seadanya aja.
Nggak usah pinjam dari sekolah lain, ya. Ini mah bagi yang lebih banyak dari 10 mau dikondisikan jadi 10 atau 15, silahkan. Tapi saran kami ya seadanya aja, mau 20, mau 30 nggak apa-apa. Nggak usah panik ya, gitu ya. Oke ya, itu aja. Sekali lagi terima kasih. Silahkan keluar dari Zoom-nya karena masih ada 650 orang yang mengantri di luar Zoom ini. Oke? Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat, berkah, dimudahkan, dilancarkan, sukses, lulus 100%. Ya, Bu. Gitu. Amin, amin. Terima Sekolah yang kasih. sedang dibangun, berisik, Terima kasih sebagainya Pak nggak Khalid. apa-apa. Makasih Ya, Kak. terima kasih, kasih. Bapak. Harus Assalamualaikum. pas keluar dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Pak Gali, Terima kasih Pak Khalid. Bandung. Nah, silakan boleh lanjut Terima dulu. kasih sudah membantu. Pak, terima kasih. Gantian dengan yang belum Assalamualaikum. gabung ya. Dia akan di-share informasi lebih lanjut di grup WA-nya. Makasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak Gali. Assalamualaikum. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, halo Bandung, kota Terima kasih. kenangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Iki Bandung, jaya, jaya, jaya. Maaf, Bapak-Bapak, apakah sesi kedua sudah dimulai? Terima kasih. Dari mana? Ini sesi kedua. Nih, Ibu aja. Yanti, kalau nggak mau jadi masuk ke tugas. Ya, ya. Hah? Bentar ya. Udah, aku taruh saja. Sesi 1 sudah berakhir, sesi 2 akan dimulai 15.10. Oke, terima kasih. Iya lah, tadi aja udah 300 orang. Kita mau masuk gak bisa. Iya. Kan Kan ada kapasitasnya. kalau mau 1.000, umumnya dia pakai Google Meet. atau Iya. Google. Kita aja waktu zaman kuliah ya, pakai online. Kalau misalnya saya dipanggil. Iya bentar ya, sabar ya. Ayo. Oh, dia udah bilang sabar.
Itu dia naruh anuan kulkas. Ini ada jamu ya, enak untuk semudah. Jamunya gitu semua. Lah emang deh. Busuk. Kurang. Iya. Kemarin yang gue bawa sini berapa biji? Enggak itu. Ibu, tolong di mute dulu, Bu. Busuk semua. Terus kasih bukaannya hati-hati saat busuk. Itu baru ungu. Ini kita ngomong gak kedengeran kau? Tadi siapa yang ngomong itu? Oh. Ibu, di mute dulu. Mute apa? Hah? Ibu tolong di mute dulu. Mute apa? Iya, ibu yang lagi ngerujak di mute dulu, Bu. Mic-nya matiin, Bu. Speakernya dimatiin, Bu. Wari lo masuk abi. Lo tahu demak. Mana lo ngeding tak apa? Kasih telur apa lu, Tidak ada kena tak? Iya, kau ada. Tes, tes. Tes. Anda sedang melihat layar Gali saya masa. Pasang rekor mulai ngedit. Kalau masuk ke sana. Koneksi lo halo. Sinyal lo.